PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini para nabi. Nabi Musa juga begitu. Harus menghadapi dua keadaan. Pertama, ya umat yang keras kepala. Ya namanya Bani Israel itu keras kepala bukan main. Diajak kebaikan, tidak pernah mau ikut. Banyak tanya, banyak juga masalahnya. Yang kedua lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga harus menghadapi tirani dan juga diktator serta jahatnya pemimpin. Namanya lah Fir'aun. Dan ibu pemirsa yang dirahmati Allah, Fir'aun bukan sekedar jahat. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dalam Al-Quran dikatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu yang tinggi, kata Fir'aun kepada umatnya. Nah, Nabi Musa harus menghadapi ini. Pertama umatnya Bani Israel yang keras kepala kemudian tidak mau dengar nasihat. Yang kedua tambah pula punya pemimpin ketika itu Fir'aun juga keras kepala. Itu dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa menghadapi umat dan pemimpin yang zalim, yang lalim. Kemudian juga umat yang tidak berakhlak mulia. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Musa punya kekuatan untuk memerdekakan mereka dari segala keburukan dan hinaan. Tidak hanya itu, kita juga melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad subhanallah harus menghadapi umat yang ketika itu disebut dengan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu ada dua. Pertama jahiliyah dalam otak, kedua jahiliyah dalam akidah. Bayangkan mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah benda-benda aneh. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad harus datang memberikan peringatan dan ilmu kepada mereka tentang tauhid dan kebaikan. Ditambah pula dengan bejatnya akhlak-akhlak mereka. Ditambah pula dengan mereka menghina perempuan dan perempuan tidak ada nilainya ketika itu. Nabi datang harus memerdekakan itu, harus menyelamatkan itu dan memperbaiki itu. Walaupun pemirsa dan ibu-ibu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan banyak ancaman. Bukan sekedar materi, ya bukan sekedar keadaan, tapi juga nyawa beliau terancam. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim, saking semangatnya untuk membebaskan umat dari penyembahan berhala, membebaskan umat dari Raja Namrud yang jahat tersebut, Nabi Ibrahim harus dibakar. Ya, mau dibakar. Namun ketika Nabi Ibrahim ikhlas, betul-betul menegakkan kalimat untuk memerdekakan umat dari kebodohan dan juga dari kemaksiatan, subhanallah, Allah selamatkan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau memang membakar, engkau memang panas. Tapi hari ini selamatkan Nabi Ibrahim dan berikan kebaikan kepadanya. Akhirnya api tidak membakar, api tidak merusak. Dan Nabi Ibrahim selamat dari bakaran kobaran api yang besar yang dilakukan oleh Raja Namrud yang zalim tadi. Dan dari situlah, subhanallah, karena ikhlasnya dan kekuatannya, umat Nabi Ibrahim yang ada tersebut, semuanya taat kepada Ibrahim dan mengikuti perintahnya. Dan mereka dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim AS. Begitu juga dengan Nabi Musa, yang kisah kita sampaikan tadi.